Perkenalkan, di sini saya Anggi Manulang. Ini saya akan mempresentasikan review jurnal saya untuk penilaian ujian akhir semester, review jurnal tentang life cycle. Review ini disusun oleh saya sendiri, Anggi Manulang, dengan NIM 210 11 15 01 Teknik Industri dengan mata kuliah Life Cycle Engineering. Di sini saya akan mereview jurnal tentang implementasi metode life cycle sustainable assessment untuk meraih sustainable manufacturing pada industri manufaktur atau kajian literatur. Penulisnya dari Galuh Zuhriya Kautsar sama Istadita Pamudi dan Yeni Sulanti. Tahun terbitnya pada tanggal 2 dan 3 Mei 2019. Ini ada agenda style yang saya akan jelaskan. Pertama itu ada latar belakang, kedua ada tujuan penelitian, ketiga ada metodologi penelitian, keempat ada hasil dan pembahasan, serta yang kelima ada kesimpulan. Dari latar belakang, latar belakangnya adalah industri manufaktur memiliki dampak yang signifikan bagi pertumbuhan dan perkembangan global yang dikarenakan meningkatnya jumlah penduduk dan meningkatnya permintaan akan produk guna memperbaiki kualitas hidup. Oleh karenanya, manufaktur memerankan peran yang sangat penting baik dalam sistem ekonomi, sosial, karena akan berkontribusi terhadap penciptaan pekerjaan dan juga peningkatan taraf hidup. Namun, industri manufaktur sering disalahkan sebagai sumber utama dari degradasinya lingkungan dan permasalahan sosial lainnya. Di sini ada tujuan dari penelitiannya adalah penelitian ini bertujuan untuk memberikan review mengenai penggunaan metode Life Cycle Sustainable Assessment atau LCSA sebagai upaya untuk meraih sustainable manufacturing pada industri manufaktur. Pada penelitian ini, beberapa jurnal terkait dengan sustainable manufacturing dan life cycle sustainable assessment atau LCSA pada industri manufaktur telah direview secara menyeluruh. Hasil dari penelitian ini menunjukkan tantangan terbesar dalam mengimplementasikan metode LCSA untuk meraih sustainable manufaktur. Nah, di sini ada metode penelitian yang diterapkan pada jurnal di sini itu ada metode. Pada gambar pertama ini ada alur penelitian. Dalam gambar alur ini berjenis literatur review, di mana isinya uraian teori, temuan, dan bahan penelitian untuk dijadikan landasan teori. Di sini kan ada studi literatur itu dibagi menjadi dua, menjadi sustainable manufacturing, sistem life cycle sustainable assessment atau LCSA, lalu digabungkan menjadi implementasi konsep sustainable manufacturing menggunakan LCSA dan pada produksi manufaktur, dan kesimpulan saran untuk penelitian selanjutnya. Nah, di sini saya ada lampirkan hasil pembahasan. Pada gambar kedua itu ada evolusi manufaktur. Di sini akan saya coba jelaskan dari evolusi manufaktur itu dimulai pada tahun 1913, di mana dengan konsep namanya mass manufacturing. Pada mass manufacturing ini memiliki prinsip untuk memproduksi produk dalam skala besar dengan kecepatan tinggi untuk meningkatkan keuntungan dan kepuasan konsumen.
Di tahun selanjutnya ada Land Manufacturing pada 1960, itu fokus pada pengurangan berbagai macam limbah, ya, mengurangi berbagai macam limbah dan untuk memenuhi keinginan konsumen. Dengan mengeliminasi limbah, kualitas dari produk akan meningkat. Bukan hanya kualitas, tapi waktu dan biaya produksi juga akan berkurang. Pada tahun selanjutnya, atau 1980, ada namanya mass customization. Nah, pada mass customization ini, di perkembangan teknologi dan informasi, serta pasar global sedang mengalami kejenuhan. Di sini produsen dituntut untuk memproduksi berbagai macam produk dan jasa dengan biaya yang sama pada masa mass production atau evolusi manufaktur yang pertama. Selanjutnya lagi, di abad 20 ada penciptaan sistem manufaktur yang dapat ditingkatkan menjadi teknologi, yaitu reconfortable manufacturing. Yaitu meningkatkan teknologi menjadi fungsi baru. Selanjutnya itu ada sustainable manufacturing. Pada sustainable manufacturing ini mengurangi intensitas bahan baku yang digunakan, emisi, konsumsi energi. Dan di sustainable manufacturing ini bisa disebut juga dengan kreasi dari produk. Nah, pada evolusi manufaktur ini, manufaktur diminta untuk mampu mengurangi dampak lingkungan dari semua evolusi manufaktur, dan metode LSCA sendiri adalah metode yang sangat dapat digunakan untuk memikirkan pola berkelanjutan. Nah, di sini juga ada lingkup penelitian yang diambil, contohnya dari ruang lingkup atau life cycle dari industri batik. Nah, di sini tuh di tahap penelitian ini atau di lingkup penelitian ini tuh ada empat tahap ya yang dipisah. Itu ada material, proses produksi, usage atau end of life. Nah, di sini saya mungkin bisa di sini mungkin saya bisa menjelaskan dari material itu bahan baku yang masuk atau dari supplier masuk ke dalam industri. Nah, disimpan dalam penyimpanan, lalu disuplai ke produksi, dilakukan proses produksi, dipacking, lalu ada pendistribusian. Lalu di pendistribusian ini ada lagi yang masuk ke dalam pasar. Nah, dari pasar ada ke sales ke konsumen. Nah, yang terakhirnya itu ada end of life, itu ada yang namanya pembagian kepada proses tempat pembuangan ya. Tempat pembuangan mungkin ada bahan baku yang barang yang sudah tidak bisa dipakai itu bisa dikubur, lalu ada juga yang mungkin bisa di recycle atau didaur ulang lagi. Nah, dari review jurnal ini memiliki kesimpulan life cycle sustainable assessment atau LSCA merupakan metode penggabungan antara life cycle assessment atau LSCA. Metode ini menilai dari dampak lingkungan, sedangkan life cycle costing atau LCC menilai dari dampak ekonomi yang dihasilkan. Dan social life cycle assessment atau SLCA menilai dari dampak sosial yang dihasilkan dari serangkaian siklus hidup sebuah produk. Lalu di penelitian mengenai LSCA ini mengalami peningkatan yang cukup signifikan, tapi sayangnya berbagai penelitian tersebut hanya dapat berfokus pada
sektor yang sektor dan disiplin ilmu seperti transportasi, gedung, energi, agrikultur, manufaktur, serta pengolahan limbah, dan pada disiplin ilmu seperti ilmu lingkungan, ekonomi, serta ilmu sosial. Di penelitian ini juga menunjukkan bahwa dari beberapa jurnal tersebut membahas mengenai LCSA dalam bentuk studi kasus metodologi LSCA dan sebagian kecil membahas mengenai studi kasus literatur. Oleh karenanya, tidak menutup kemungkinan bagi peneliti selanjutnya untuk terus mengembangkan konsep ini, baik dalam bentuk studi kasus maupun literatur. Dipaparkan juga mengenai tantangan yang dihadapi dalam mengimplementasi LCA, salah satu di antaranya adalah belum adanya standar yang bisa digunakan sebagai acuan dari ketiga metode LCA. Hanya ada satu metode yang sudah memiliki standar, yaitu LCA di ISO series 14040, 14.2, 14044, ISO 2006A dan 2006B. Sedangkan dua metode lain itu belum memiliki standar. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.